Shalom adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau berdoa, ikuti Kaleli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, kita semangat ya. Ikuti gerakan Kak Leli ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah,
biasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau tabur firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena Dia Allah yang sungguh baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Pujian ini dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku
adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Okta harap semuanya tetap sehat dan dalam keadaan luar biasa bersama dengan Tuhan. Pada saat hari ini kita akan terlebih dahulu berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Semuanya boleh sikap berdoa di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sudah siap semuanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Boleh disiapkan Alkitabnya, atau kalau misalkan mau mencatat juga boleh dicatat, supaya ketika kita dalam keadaan mungkin sedih atau misalnya senang juga, Alkitabnya boleh dibuka, catatannya juga boleh dibuka, supaya firman Tuhan dapat semakin menguatkan kita. Nah, berbicara mengenai menguatkan, ada satu hal yang kakak mau bagikan kepada kalian, yaitu mengenai berdoa. Bicara mengenai berdoa, pasti kalian di sini sudah sering melakukan kegiatan doa begitu ya. Mungkin mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Sebenarnya kita tahu nggak sih apa itu artinya berdoa? Nah, kita sama-sama lihat. Kalau kita mau bagikan, berdoa adalah mengucapkan atau berbicara, mengungkapkan juga bisa, memohon kepada Tuhan. Doa juga biasa disebut orang itu bersekutu dengan Tuhan atau menjalin hubungan dengan Tuhan. Namanya menjalin hubungan berarti harus ada pembicaraan atau kata-kata yang harus dikeluarkan, baik itu secara langsung ataupun di dalam hati kita masing-masing begitu ya. Itulah pengertian doa. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau saya sudah tahu apa artinya berdoa, kapan sih Kak saya harus berdoa begitu ya? Atau mungkin adik-adik di rumah, saya berdoa cuman buat mau belajar aja. Saya berdoa cuman mau makan aja begitu ya. Tuhan memberikan teladan kepada kita melalui firman Tuhan bahwa kita dapat berdoa setiap saat, setiap waktu. Setiap kali ada kesempatan, kita orang-orang percaya boleh berdoa begitu ya. Nah, sungguh kita sangat bersyukur bahwa kita berdoa nggak perlu harus datang kemana dulu. Nggak perlu harus datang ke gereja dulu untuk berdoa. Di kamar kita bisa berdoa. Di ruang TV kita bisa berdoa. Asal dengan sikap yang baik. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan gitu ya. Nah, mari kita buka di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Alkitabnya bisa dibuka di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Berbunyi demikian, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu begitu ya. Nah, seperti Kak Okta katakan di awal tadi bahwa kita boleh berdoa kapan saja, tapi kita juga harus selidiki hati kita. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan dengan masih menyimpan rasa iri, dengan masih menyimpan rasa dengki terhadap saudara kita mungkin, terhadap teman kita, bahkan masih jengkel kepada mama papa kita. Nah, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, kita harus selesaikan itu terlebih dahulu, begitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, ketika kita sudah tahu apa artinya berdoa, kapan kita harus berdoa begitu ya. Alasan yang selanjutnya yang menjadi pokok tema kita hari ini adalah mengapa kita harus berdoa gitu. Kenapa sih Kak Okta kok kita itu harus berdoa begitu ya. Nah, yang pertama kita mau lihat bahwa karena berdoa adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin adik-adik yang masih kecil-kecil begitu ya, yang belum tahu menyanyi, mungkin masih belum bisa menyanyi dengan suara yang bagus atau dengan menyanyi suara yang lantang. Tapi Tuhan punya cara lain untuk mendekatkan kita kepadanya, yaitu dengan berdoa. Nah, kita ungkapkan saja apa yang jadi
isi hati kita, begitu apa yang jadi kemauan kita, asal sesuai dengan kebutuhan kita, Tuhan pasti sediakan jawaban yang tepat buat kita, begitu ya. Jadi yang pertama yang perlu diingat bahwa kenapa kita harus berdoa sebagai rasa ucapan syukur kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui doa kita mendapat kekuatan. Firman Tuhan dengan jelas di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 itu dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan akan melindungi dia bagaikan Raja Wali. Kita ini adalah Raja Walinya Tuhan. Kita ini diberikan kekuatan oleh Tuhan ketika kita berdoa. Ketika kita merasa lemah, begitu ya. Tuhan yang menguatkan kita. Mungkin hari-hari ini ketika kita mau belajar, kita merasa malas sekolah juga online begitu ya. Terus gurunya juga tidak sesemangat yang dulu, tapi kita mau belajar, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku hari ini sudah mulai malas. Tuhan yang mampukan saya untuk saya semangat belajar kembali. Supaya apa? Supaya melalui sekolah saya, orang tua dapat senang dan nama Tuhan dipermuliakan, begitu ya. Saya percaya, Kak Okta percaya, di sini adik-adik semuanya tetap semangat di dalam Tuhan. Kita mau bangun sama-sama doa kita. Mungkin hari-hari ini doa kita sudah mulai lemah begitu ya, sudah mulai malas-malasan. Kita mau sama-sama membangunnya kembali di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kita. Yang ketiga, yang perlu kita tahu, yang terakhir, yang Kak Okta mau bagikan, kenapa sih kita harus doa? Karena doa mendatangkan kuasa dan mujizat yang besar. Maksudnya apa sih Kak Okta kok doa mendatangkan kuasa dan mujizat yang besar? Contohnya bisa kita lihat di dalam Alkitab juga banyak begitu ya. Bagaimana rasul-rasul atau bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ketika dia berdoa mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Contohnya saja yang sakit disembuhkan begitu ya. Itu kalian bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Di sini dikatakan bahwa Ribka ini bisa mengandung. Padahal secara manusia kalau misalkan kita sudah merasa itu mustahil, kan nggak mungkin begitu ya. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, terus kuasa dan mujizat yang terbesar apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu ketika kita mengalami nafas hidup yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini, itu juga merupakan mujizat terbesar di dalam kehidupan kita. Nah, Kak Okta nggak kasih contoh banyak-banyak. Kak Okta yakin kalian di rumah juga dapat merasakan ketika kalian berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu pasti merasakan penyertaan Tuhan. Semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ketika kalian tidak berdoa, hati kalian merasa tidak damai sejahtera, begitu ya. Nah, ingat, ketika kita berdoa, berarti kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu apapun yang kita mau lakukan. Dengan berdoa kita mengizinkan bahwa Tuhan yang menuntun hidup kita. Jadi kita tidak semaunya sendiri. Nah, yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita ketika Tuhan Yesus akan disalib. Tuhan Yesus masih sempat mendoakan orang-orang yang mencaci maki dia begitu ya. Itu bisa dilihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, amin, kebenaran firman Tuhan biarlah melalui teladan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang mana
Tuhan Yesus selalu berdoa untuk kita, bahkan untuk musuh-musuh yang menganiaya dia, dia masih sanggup berdoa. Apalagi kita yang masih sehat sampai dengan hari ini, kita pasti dapat berdoa buat mereka semua. Karena manfaat doa yang sudah kita pelajari hari ini itu sangat penting buat kehidupan kita ke depan. Sebelum kita mau menutup kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan semakin hari semakin memampukan kami untuk kami dapat berdoa lebih sungguh kepada Tuhan. Sebab kami tahu doa itu sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan melalui doa juga kehidupan kami dapat semakin dikuatkan. Serta melalui doa juga kehidupan kerohanian kami dapat semakin dibangkitkan. Dan kami mengalami kuasa kebangkitan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, untuk ayat hafalannya, mari kita sama-sama buka di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-31. Dibaca dengan keras ya, sampai telinga kalian mendengar, supaya ketika kalian lupa untuk berdoa, semakin diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin.